Oke, kita langsung gas aja ya. Hari ini kita mau bedah nih rencana super besar ekonomi pemerintah buat tahun 2026. Katanya sih ini langkah menuju Indonesia emas. Keren kan? Tunggu dulu Wit. Visi besar itu kedengarannya emang wah, tapi pertanyaannya, nyampe nggak sih ke dompet kita sehari-hari? Atau cuma jadi pajangan di atas kertas doang? Nah, ini yang bakal seru kita perdebatkan. Betul banget. Dan kita pengen banget dengar suara kalian semua. Jadi siap-siap ya buat adu argumen juga di kolom komentar nanti. Oke, mari kita mulai. Jadi gini, pemerintah tuh baru aja ngeluarin peta jalan ekonomi yang ambisius banget buat 2026. Isinya soal kedaulatan pangan, hilirisasi, infrastruktur strategis, pokoknya gambaran besarnya tuh Indonesia jadi negara maju yang disegani. Stop, stop, stop. Istilah-istilah dewa itu memang mantap didengerin di ruang rapat WIT. Tapi coba deh, turun ke bumi sebentar. Buat seorang ibu guru yang ngajar di sekolah, itu semua artinya apa? Duit di dompetnya nambah nggak? Itu loh intinya. Nah, itu pertanyaan yang bagus banget, Nri. Dan untuk menjawabnya, kita harus bedah dulu otak di balik semua rencana ini. Semuanya itu tertuang dalam satu dokumen penting. Yuk kita lihat. Ini dia kitab sucinya, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, atau kita singkat aja KEM PPKF 2026. Ini tuh cetak biru buat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Jadi ini bukan rencana kaleng-kaleng, Dri. Ini fondasi dari semua yang bakal kita omongin. Oke. Aku lihat tuh ada poin penguatan sumber daya manusia. Aku pegang yang itu ya. Nah, kan fokusnya emang komplit banget. Mulai dari urusan perut, yaitu pangan dan energi, terus ningkatin kualitas manusia, lanjutin hilirisasi, bangun jalan tol dan pelabuhan, sampai ngejaga biar dompet negara nggak jebol. Lengkap. Tapi, nah ini dia tapinya. Sehebat apapun rencana kita di dalam negeri, tantangan terbesarnya justru datang dari luar. Ekonomi global sekarang ini lagi nggak baik-baik aja loh. Dan ini bukan saya loh yang ngomong, dokumennya sendiri yang ngakuin. Dunia itu lagi geser dari yang tadinya kerjasama, sekarang jadi sikut-sikutan. Ibaratnya nih ya, kita udah siapin kapal pesiar mewah, tapi mau kita ajak berlayar di tengah lautan yang lagi ngamuk-ngamuknya. Jadi kapalnya sih udah keren tapi lautnya lagi ganas gitu ya. Tepat sekali. Dan ini buktinya, bukan cuma kiasan. Proyeksi dari IMF nunjukin pertumbuhan ekonomi dunia cuma 3,0%. Gampangnya gini, mesin ekonomi di seluruh dunia itu lagi seret, lagi batuk-batuk, dan percikannya pasti nyampe juga ke kita. Oke, cukup soal babe globalnya, Wit. Udah cukup nakut-nakutinnya. Sekarang gantian aku. Kita cari pelangi di tengah badai itu. Karena di saat yang sama, ada kabar super gembira yang nyata banget buat para pahlawan tanpa tanda jasa kita. Nah, ini dia beritanya. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Mulai tahun 2026, tunjangan profesi guru atau TPG nggak lagi cair 3 bulan sekali, tapi setiap bulan. Coba bayangin, nggak ada lagi cerita guru-guru kita harus gali lubang, tutup lubang, nungguin haknya cair. Ini beneran game changer. Dan ini bukan cuma wacana loh ya, jadwalnya tuh udah jelas. Uji coba mulai Januari, tengah tahun dievaluasi, dan targetnya Juli 2026 udah jalan di seluruh Indonesia. Ada langkah-langkah yang konkret. Dan bukan cuma itu, ada lagi. Tunjangan buat guru non-ASN yang udah bersertifikat juga naik. Dari 1,5 juta jadi 2 juta rupiah per bulan. Jadi, sementara Mas Widi sibuk ngeliatin awan gelap di cakrawala global, di sini di depan mata kita ada matahari yang bersinar terang buat para guru. Aku bukan pesimis, aku cuma realistis. Oke, disinilah perdebatan kita jadi makin seru. Di satu sisi ada rencana makro yang megah tapi lagi diadang badai global. Nah, di sisi lain ada program mikro yang bagus banget, kayak reformasi TPG ini. Pertanyaan krusialnya adalah, di tengah tekanan ekonomi dan anggaran yang pas-pasan, sanggup nggak pemerintah ngejamin program sebagus ini bisa jalan terus? Duitnya aman nggak? Berkelanjutan nggak? Itu yang harus kita pertanyakan. Dan dengerin ya, ini bukan asumsi aku. Justru pemerintah sendiri loh yang ngasih lampu kuning di dokumen KEM PPKF-nya. Lihat aja tuh risikonya, beban utang, belanja wajib yang gede, subsidi yang bengkak. Ini semua bikin dompet negara jadi nggak leluasa geraknya. Aku ngerti soal resiko itu, tapi cara pandangnya yang harus dibalik. Kesejahteraan guru itu bukan beban anggaran, Wit. Justru program kayak TPG ini tuh bukan beban, tapi bensin buat mesin Indonesia emas itu sendiri. Gimana ceritanya kita mau punya SDM unggul kalau yang nyetak SDM-nya aja dibikin stres mikirin cicilan?
Aku setuju 100% ini investasi. Tapi kita juga harus lihat skalanya. Anggaran pendidikan itu kan udah 20% dari APBN. Itu belanja wajib. Realisasinya di 2024 aja lebih dari 550 triliun rupiah. Itu angka yang raksasa banget. Jadi, nambahin alokasi di dalamnya tanpa perhitungan yang super matang bisa bahaya. Nah, ini dia rangkuman perdebatan kita. Kalau dari kacamataku, yang mikro, peluangnya jelas banget bikin guru tenang secara finansial. Tantangannya lebih teknis, soal validitas data dan pencairan yang harus tepat waktu. Sementara dari kacamata makroku, peluangnya ya pertumbuhan jangka panjang. Tapi tantangannya yaitu tadi, risiko dompet negara. Kuncinya disiplin anggaran. Kelihatan kan? Dua-duanya sama-sama punya poin yang kuat. Jadi, setelah mendengar kedua sisi mata uang ini, kita semua jadi dihadapkan pada sebuah dilema. Dilema soal prioritas. Apa sih artinya ini semua buat kita? Betul banget. Jadi pertanyaannya buat kita semua nih, mana yang harusnya didahulukan? Mengejar mimpi besar Indonesia Emas 2045, meskipun mungkin kita harus sedikit mengencangkan ikat pinggang hari ini? Atau kita pastiin dulu deh perut para guru dan para pekerja lainnya terisi dengan baik hari ini, meskipun itu artinya kapal besar kita harus berlayar sedikit lebih pelan menuju 2045. Ini pilihan yang susah loh. Tentu, kalau ditanya jawaban idealnya ya keduanya sama penting. Tantangan sesungguhnya buat pemerintah itu adalah seni menyeimbangkan. Tepat. Gimana caranya menjalankan kapal besar itu menuju tujuan jangka panjangnya sambil memastikan semua awak kapalnya, termasuk para guru, tetap sejahtera, tetap termotivasi di sepanjang perjalanan. Nah, sekarang kami lempar ke kalian. Kalian ada di tim mana? Tim visi jangka panjangnya Widi, yang realistis? Atau tim kesejahteraan hari ininya Indri yang fokus ke hal-hal nyata? Atau jangan-jangan kalian punya jalan tengahnya? Tuliskan pendapat kalian. Kami tunggu perdebatan seru dari kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan juga. Sampai jumpa!